Semua pengendalian dijalankan ya. Semua pengendalian itu dijalankan untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan produk yang kualitas dengan harga yang berkualitas sehingga ya memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Namun dalam hal ini ada aja ancaman-ancaman yang berkaitan dengan siklus produksi ini. Ya, ancaman seperti apa yang dihadapi dalam hal siklus produksi? Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocah Beot. Seperti biasa, Bocah Beot selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocah Beot kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Baik, terima kasih. Selamat malam semua. Apa kabar? Puji Tuhan bisa berjumpa lagi bersama saya di mata kuliah yang sama, Sistem Informasi Akuntansi, untuk membahas materi-materi selanjutnya. Ya, baik, kita lanjut dengan materi hari ini. Ya, di mana materi hari ini adalah membahas terkait dengan siklus produksi. Ya, kita membahas yang berkaitan dengan siklus produksi. Di dalam siklus produksi, maka kita harus yang pertama kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan siklus produksi. Dan apa keputusan-keputusan yang penting yang perlu kita pertimbangkan atau yang perlu kita bahas di malam ini. Ya. Siklus produksi dia katakan apa? Serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi yang terkait secara terus-menerus berhubungan dengan proses pembuatan produk. Nah, namanya siklus. Siklus produksi itu adalah yang berkaitan dengan proses-proses yang secara terus-menerus yang berhubungan dengan pembuatan produk. Nah, dalam hal pembuatan produk ini, maka ada keputusan-keputusan penting yang memang harus dipahami. Ya. Yang pertama adalah keputusan terkait dengan berapakah tingkat optimal produksi yang dihasilkan. Nah, jika kita sudah berbicara terkait dengan berapa tingkat optimal produksi yang dihasilkan, maka dalam hal ini akan mempengaruhi terkait dengan sumber daya atau pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Atau sumber daya yang terlibat secara langsung untuk menghasilkan produk tersebut. Sehingga dia katakan berapa tingkat optimal produksi yang dihasilkan. Kalau kita berbicara terkait dengan tingkat optimal produksi, maka kita harus membicarakan juga terkait dengan bagaimana kualitas sumber daya. Baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain. Baik itu bahan baku, habis itu teknologi informasi. Yang kedua adalah terkait dengan bahan baku seperti apa yang dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Keputusan yang kedua, bahan baku yang seperti apa yang memiliki untuk menghasilkan produksi yang berkualitas. Maka kembali kalau kita ingat dengan materi kemarin yang berkaitan dengan siklus pengeluaran, maka di situ sangat penting yang berkaitan dengan penentuan pemasok. Di mana kemarin keputusan dalam siklus pengeluaran dia katakan pemasukan mana yang atau vendor mana yang memberikan pelayanan terbaik, kualitas produk yang baik, dan harga yang terbaik.
Keputusan yang ketiga adalah berapa sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi yang sudah dianggarkan. Ya. Karena dalam suatu produksi atau proses produksi itu harus ditentukan ya yang berkaitan dengan berapa produk yang dihasilkan dalam satu hari. Sehingga di sini ya membutuhkan sumber daya manusia. Yang keempat, dia katakan bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya. Bagaimana teknologi itu dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produk sehingga memberikan pelayanan terbaik atau kualitas produk terbaik kepada pelanggan. Yang terakhir adalah terkait dengan keputusan penting ini adalah terakhir berapa waktu ya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan prinsip efisiensi. Nih. Ya. Membutuhkan waktu berapa jam Kak untuk menghasilkan produk dengan menggunakan prinsip efisiensi. Ya. Kalau namanya sudah prinsip efisiensi, maka di sana ya akan terkait dengan apa? Terkait dengan pengurangan atas biaya-biaya yang yang berhubungan, baik berhubungan secara langsung dan berhubungan tidak langsung terhadap produk yang dihasilkan. Tuh. Nah, dari keputusan ini, nah bagaimana siklus dari produksi itu? Mulai dari tahap manakah yang berkaitan dengan untuk menghasilkan produk? Karena tadi dia katakan apa? Serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan yang berkaitan dengan proses pembuatan produk. Maka dari mana langkah ya yang perlu dilakukan atau yang perlu kita pahami yang berkaitan dengan pembuatan produk tersebut? Dalam hal siklus atau proses pembuatan produk ini, maka yang pertama adalah terkait dengan desain produk. Ya, desain produk. Bagaimana kita mendesain produk itu agar apa? Agar memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Bagaimana kita mendesain produk itu ya yang menyerapkan biaya yang sangat relatif rendah. Nah, sehingga tujuan dari desain produk ini adalah apa? Untuk menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal apa? Dalam hal kualitas. Ya. Habis itu dalam hal daya tahan. Habis itu terkait juga dengan dalam hal fungsinya. Yang dimana secara keseluruhan meminimalisir yang berkaitan dengan biaya produksi. Sehingga tadi saya katakan apa? Bagaimana kita mendesain sebuah produk ya yang dapat menghasilkan biaya yang lebih rendah dengan kualitas yang lebih bagus. Nah, lalu apa gitu kan? Apa yang kita butuhkan yang berkaitan dengan desain produk ini? Yang kita butuhkan dalam desain produk itulah apa? Dokumen yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan daftar bahan baku. Ya. Dan juga yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang berhubungan daftar operasi, yang dimana daftar operasi di sini adalah menyangkut daftar tenaga kerja, baik itu tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung. Karena ini kaitannya dengan apa tadi? Kaitannya dengan efisiensi. Nah, dalam desain produk, ini, apakah seorang akuntan harus terlibat di dalamnya? Nah, bagaimana gitu kan ya? Bagaimana akuntan itu terlibat dalam hal
terkait dengan desain produk. Nah, dalam hal yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan desain produk ini, seorang akuntan itu ya harus dapat memberikan informasi yang menunjukkan ya, menunjukkan bagaimana desain dapat memenuhi ya biaya produksi yang sangat rendah dan akan meningkatkan laba yang diinginkan. Lalu seorang akuntan atau para akuntan juga ya harus hadir yang berkaitan dengan apa? Agar memastikan sistem informasi akuntansi yang dirancangkan untuk mengumpulkan apa? Untuk mengumpulkan dan memberikan informasi ya, informasi mengenai apa? Mengenai biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi tersebut. Baik yang berkaitan dengan perakitan mesin, ya, baik juga yang berkaitan dengan pembelian bahan baku. Serta dalam desain produk ini juga para akuntan itu hadir untuk memberikan data mengenai mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan yang berhubungan dengan berhubungan dengan maintenance atau yang berhubungan dengan perbaikan-perbaikan. Ya. Baik itu perbaikan dengan bahan baku yang rusak ataupun perbaikan dengan yang berhubungan dengan peralatan produksi. Maka dia harus hadir untuk memberikan informasi berapa biaya yang dikeluarkan jika kita melakukan perbaikan mesin ya yang memang sudah usianya sudah tua. Sehingga dia akan menganalisa bagaimana kalau misalnya beli baru dan kita memperbaiki mesin yang sudah lama. Nah, bukan berarti sistem produksi ini ngapain juga orang akuntan ikut campur di dalam desain produk. Oke. Tahap yang kedua yang berkaitan dengan siklus produksi ini adalah yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan pencatatan ya dan penjadwalan ya, perencanaan dan penjadwalan. Nah, dalam hal perencanaan dan penjadwalan ini ya memiliki tujuan kenapa harus adanya perencanaan dan kenapa juga harus adanya penjadwalan. Perencanaan ini memiliki tujuan yang berhubungan dengan untuk mengembangkan rencana produksi yang lebih efisien guna memenuhi semua pesanan dari pelanggan. Nah, di dalam perencanaan ini dan penjadwalan ini harus mempertimbangkan terkait dengan metode-metode yang digunakan dalam hal memproduksi barang. Ya. Apakah kita menggunakan metode untuk memproduksi produk itu menggunakan Menggunakan metode untuk mencari keseimbangan produksi dengan kebutuhan. Artinya produksi barang itu harus sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Ya, harus seimbang, ya. Harus seimbang. Atau metode yang berkaitan dengan kalau kemarin ada yang berkaitan dengan di dalam siklus pengeluaran kemarin ada metode yang berhubungan dengan metode kebutuhan. Nah, begitu juga dalam halnya yang berhubungan dengan perencanaan ini. Ada metode yang berhubungan dengan metode kebutuhan. Ya. Yang dimana akan memangkas biaya-biaya yang memang tidak dibutuhkan atau biaya-biaya yang memang yang memang tidak mempengaruhi secara langsung terhadap produk tersebut. Atau mungkin juga biaya-biaya yang berhubungan dengan
berhubungan dengan biaya gedung. Ya. Karena produknya terlalu banyak, akhirnya apa? Gedungnya pasti membutuhkan gedung yang besar. Karena apa? Karena menumpuknya persediaan. Itu yang berkait dengan perencanaan dan penjadwalan di sini. Nah, dalam hal perencanaan dan penjadwal ini, ya, para akuntan, ya, kita seorang akuntan atau teman-teman seorang akuntan juga hadir untuk membantu, ya, yang berkaitan dengan perencanaan dan penjadwalan ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah apa? Memastikan bahwa apa? Sistem informasi akuntansi itu mengumpulkan dan melaporkan biaya secara konsisten. Ya. Dalam hal perencanaan ini, seorang akuntan akan memastikan bahwa sistem informasi akuntansi itu memberikan informasi, ya, informasi dan melaporkan biaya-biaya yang dikeluarkan itu secara konsisten. Dan juga para akuntan itu akan memberikan analisa atau hasil analisa untuk menentukan mana yang dibutuhkan atau mana yang lebih efektif dari dua metode, ya, metode yang berdasarkan kebutuhan atau metode yang mencari keseimbangan antara produksi dengan kebutuhan pelanggan. Nah, itu yang berkaitan dengan apa? Itu yang berkaitan dengan perencanaan dan penjadwalan. Nah, di tahap yang ketiga, ya, yang berkaitan dengan siklus produksi ini adalah yang berhubungan dengan operasi. Ini adalah sudah masuk kepada yang berkaitan dengan operasi produksi, ya. Nah, dalam hal operasi produksi ini adalah, ya, cara aktivitas yang dicapai itu sangat berbeda, ya. Oke. Ya. Dalam hal operasi produksi ini atau operasional produksi ini, ya, memiliki cara yang berbeda-beda dari setiap perusahaan ataupun dari jenis-jenis produk, ya, dalam hal memproduksi. Jadi memiliki apa? Memiliki cara tersendiri-sendiri, ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan karakteristik, baik itu karakteristik bahan bakunya atau karakteristik produknya ataupun karakteristik dari manajemen. Sehingga tidak ada, ya, sistem yang baku yang berkaitan dengan operasi produksi ini. Karena apa? Karena kembali tergantung atau, ya, kembali kepada bagaimana kita menerapkan sistem yang ada. Bagaimana kita melakukan desain perencanaan. Sehingga setiap perusahaan dan setiap produk itu memiliki cara sendiri-sendiri dalam hal apa? Menghasilkan produknya. Dalam hal operasi produksi ini, ya, perusahaan itu membutuhkan apa sih dalam hal apa? Dalam hal operasinya. Ya. Perusahaan membutuhkan empat segi atau 4 macam yang berhubungan dari operasi produk ini. Yang pertama adalah apa? Yang pertama itulah terkait dengan bahan baku yang digunakan. Nah, dari segi bahan baku yang digunakan itu akan menentukan bagaimana kita memperlakukannya dalam hal memproduksi atau menghasilkan produk. Atau juga, ya, atau juga dalam hal apa? Dari segi operasi produksi ini yang berkaitan juga dengan jam kerja, ya. Jam kerja yang digunakan oleh tenaga kerja, baik itu tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung. Apakah sistem jam kerjanya itu menggunakan shift-shiftan atau menggunakan long shift atau menggunakan sistem lembur. Nah, itu harus memang dipertimbangkan dengan baik. Nah, hal berikutnya yang dibutuhkan oleh perusahaan yang berkaitan dengan operasi produksi ini adalah apa? Terkait dengan, ya, operasi mesin yang dilakukan. Berapa jam, ya, kita menggunakan mesin dalam satu hari. Karena apa? Ya, karena berkaitan juga dengan umur ekonomis dari mesin itu sendiri.
Ya. Jangan sampai kita menggunakannya itu lebih dari kapasitas. Misalnya kapasitas dalam satu hari itu adalah 8 jam atau 6 jam. Kapasitas mesin itu yang digunakan ya tanpa berhenti itu adalah 6 jam. Kita tidak boleh ya melebihi kapasitas dari 6. Kalau 6 jam maka 6 jam. Setelah 6 jam kita berhenti 1 jam, habis itu baru operasi lagi. Karena terkait dengan maintenance juga. Biaya maintenance-nya harus dikeluarkan itu berapa setiap bulan. Nah, segi yang berikut yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam hal operasi produksi ini yang terkait dengan ya biaya overhead produksi yang lain ya yang timbul atau yang terjadi ya biaya overhead. Berapa banyak biaya overhead yang terjadi dalam satu periode itu harus dianalisa ya dari satu periode ke periode yang lain ya. Apakah ya ada peningkatan biaya overhead pabrik antara periode yang satu dengan periode yang lain dengan tingkat produksi yang sama dan sumber daya yang sama dan juga terkait dengan jam kerja yang sama. Nah, karena memang ya biaya overhead pabrik ini adalah merupakan biaya yang tak terduga ya. Biaya-biaya yang memang di luar dari kendali. Ya. Biaya yang memang di luar dari kendali. Sehingga dalam hal ini kita harus benar-benar memastikan timbulnya biaya overhead pabrik itu ya dengan strategi yang tepat. Ya. Hingga sistem informasi akuntansi itu hadir untuk memberikan semua informasi yang berkaitan dengan biaya. Agar apa? Agar ya tidak terjadinya pembengkakan atau peningkatan biaya overhead pabrik yang terjadi dalam satu periode yang berbeda. Dari operasi produksi maka akan terbentuk yang terkait dengan apa? Terbentuk yang terkait dengan akuntansi biaya. Ya. Akan terbentuk yang berkaitan dengan apa? Akuntansi biaya. Ya. Tujuan dasar dari sistem akuntansi biaya ya dalam siklus produksi ini adalah apa? Untuk memberikan informasi terkait dengan perencanaan, ya, yang terkait dengan pengendalian, terkait dengan penilaian kinerja, dan juga memberikan data biaya yang benar-benar akurat. Sehingga ya dalam akuntansi biaya ya itu pasti akan menghitung yang berkaitan dengan apa biaya tenaga kerja langsung, habis itu biaya overhead pabrik, ya biaya administrasi. Sehingga teman-teman ya terkait dengan akuntansi biaya, teman-teman akan mempelajari ya terkait dengan bagaimana kita menghitung harga pokok. Ya. Atau bagaimana kita menghitung laba rugi ya berdasarkan metode biaya. Nah, kesemua itu adalah teman-teman dapatnya di dalam materi yang berkaitan dengan akuntansi biaya. Ya, ada akuntansi biaya 1 dan akuntansi biaya 2. Ya. Atau mungkin dijadikan satu kayak akuntansi biaya. Nah, di sana kalian akan mempelajari yang berkaitan dengan bagaimana menghitung biaya tenaga kerja langsung, bagaimana menghitung yang berkaitan dengan biaya overhead pabrik, atau bagaimana kita memprediksi terkait dengan break-even point, BEP. Nah, dalam hal tahap terakhir ini yang berkaitan dengan akuntansi biaya ya ada dua jenis sistem akuntansi yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah terkait dengan sistem akuntansi yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan harga pokok pesanan. Dan juga yang berkaitan dengan
harga pokok proses. Ya, harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Karena kembali tadi ya, dalam akuntansi biaya itu akan untuk memproduksi pesanan itu, yang memproduksi pesanan pelanggan, ada dua metode yang digunakan. Ada metode yang berdasarkan atau menghitung biayanya itu, yang berdasarkan dengan harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Artinya apa? Proses saja gitu kan ya. Tanpa menghitung berapa pesanan dari pelanggan. Tapi kalau berdasarkan pesanan, maka kita harus memproduksi barang berdasarkan pesanan dari pelanggan. Nah, yang berkaitan juga dengan akuntansi biaya ini yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan bahan baku. Ya, berhubungan dengan bahan baku. Nah, bagaimana kita memperlakukan atau menghitung ya biaya yang dikeluarkan dalam hal apa? Dalam hal memperoleh bahan baku. Nah, dalam hal terkait dengan apa? Terkait dengan bahan baku ya, itu akan membentuk terkait dengan ketika produk dimulai itu harus ya, produk itu mulai dilakukan permintaan, maka harus mulai dihitung ya sampai kepada membentuk ya produk yang masih dalam proses. Saya akan coba memberikan sebuah ilustrasi yang berkaitan dan bagaimana kita mencatat terkait dengan permintaan bahan baku. Ya. Sistem pencatatan yang berhubungan dengan bahan baku, kita mengasumsikan gini, ya. Asumsi bahwa ya 25.000 itu adalah persediaan bahan baku digunakan. Nah, pada saat kita memakai bahan baku tersebut, maka kita harus mencatat mendebat persediaan dalam proses dan mengkredit persediaan. Ini masih saat kita mau menggunakan bahan baku tersebut. Belum sampai kepada ya bahan baku itu sudah masuk ke dalam proses ya. Sehingga dalam hal pada saat kita mau memakai bahan baku, jurnalnya adalah menambah ya, adanya penambahan terhadap persediaan dalam proses dan mengurangi persediaan bahan baku. Nah, bagaimana kalau misalnya dari 25.000 ini ada yang dikembalikan? Ya. Jadi tidak semua 25.000 ini dapat dipakai untuk proses ya atau dapat digunakan dalam proses produksi. Nah, pada saat adanya pengembalian terhadap bahan baku ya, maka pencatatannya adalah apa? Pencatatannya adalah persediaan di debit dan kreditnya adalah persediaan dalam proses. Ya. Yang pertama adalah tahap awal ini adalah terkait dengan bagaimana kita mencatat pemakaian bahan baku. Dari gudang bahan baku ditransfer ke mana? Ditransfer ke produksi. Pada saat itu dicatat. Maka dalam hal ini dalam hal pemindahan atau perubahan tempat dari gudang persediaan bahan baku ke dalam produksi, maka harus dicatat mendebat persediaan dalam proses dan mengkredit persediaan bahan baku. Sampai kepada proses produksi, ternyata semua bahan baku yang sudah sudah ditransfer ke proses produksi tidak digunakan sebagian. Sehingga dalam ilustrasi ini adalah ada 5.000 yang tidak digunakan. Jika 5.000 ini tidak digunakan, maka kita harus kembalikan 5.000 ini ke persediaan bahan baku. Pada saat kita kembalikan bahan baku ini ke persediaan bahan baku, maka jurnalnya adalah persediaan bahan baku di debit dan kreditnya adalah persediaan dalam proses. Ya.
Yang berikutnya adalah yang perlu kita pahami yang berkaitan dengan apa? Yang berkait dengan siklus, ya siklus produksi ini adalah yang berhubungan dengan pengendalian, ya berhubungan dengan pengendalian. Nah, namun sebelum kita membahas terkait dengan bagaimana tujuan pengendalian yang berhubungan dengan siklus produksi ini, maka kita pahami dulu yang berkaitan dengan ya biaya-biaya yang dikeluarkan atau ya yang berhubungan dengan proses produksi. Ya, yang berhubungan dengan apa? Proses produksi. Yaitu yang terkait dengan yang pertama yang paling ya paling diperhatikan adalah yang berhubungan dengan biaya tenaga kerja. Ya, biaya tenaga kerja. Nah, di biaya tenaga kerja itu juga harus dibagi dua ya. Ada biaya tenaga kerja langsung dan ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung itu yang memiliki pengaruh secara langsung atau langsung membebankan biaya tenaga kerja itu terhadap harga pokok produksi. Ya. Itu yang terkait dengan biaya tenaga kerja langsung. Jadi langsung dibebankan kepada harga pokok produksi tersebut. Ya. Maka dalam hal biaya tenaga kerja langsung ini itu harus memperhatikan terkait dengan kartu waktu kerja. Ya, ada yang terkait dengan catatan yang berhubungan dengan waktu kerja dari tenaga kerja langsung tersebut. Ya, habis itu terkait dengan dokumen atau catatan jumlah waktu yang digunakan oleh seorang pekerja dalam menghasilkan produk dalam satu hari. Nah, juga yang berkaitan dengan terkait dengan input data yang berhubungan dengan kehadiran dari tenaga kerja tersebut. Ya. Itulah yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan akuntansi biaya yang merupakan output dari siklus produksi. Ya. Siklus produksi itu akan menghasilkan yang berhubungan dengan akuntansi biaya. Sehingga dalam akuntansi biaya juga harus menghitung semua yang berhubungan dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan produk tersebut. Sehingga akan menentukan yang pertama yang terkait dengan harga pokok produk dan juga menentukan terkait dengan harga jual. Ya. Dalam sebuah siklus maka juga harus ada pengendalian. Nah, bagaimana tujuan dari pengendalian yang berhubungan dengan siklus produksi ini? Ya, yang pertama yang perlu kita lihat adalah semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. Ya. Dan juga persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. Artinya Pak produk yang masuk dalam proses produksi ataupun produk yang sudah jadi dari segi kualitas itu harus benar-benar dijaga. Ya. Sebelum produk itu sampai kepada pelanggan, maka kita memiliki tanggung jawab secara penuh untuk menjaga produk itu agar tetap memiliki nilai dan memiliki kualitas yang baik. Dan yang berikutnya adalah ada semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Jadi semua yang berkaitan dengan proses mulai dari yang pertama tadi desain produk, perencanaan dan penjadwalan, operasi produksi sampai dengan menghasilkan atau yang berhubungan dengan akuntansi biaya, itu harus dicatat dengan baik. Ya. Dan juga semua transaksi itu semua transaksi dalam siklus produksi dicatat dengan akurat. Ya. Jangan hanya cuma dicatat aja tapi pencatatannya juga tidak akurat. Ya, artinya apa? Nilai-nilai yang tertera dalam dokumen-dokumen yang berhubungan dengan produk tersebut maka harus dicatat dengan akurat. Nah, setelah kita mencatat dengan akurat, kita katakan apa? Catat yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Dan yang terakhir adalah apa? Yang terakhir terkait dengan
siklus ini dikendalikan untuk apa? Untuk dilakukannya secara efisien dan efektif. Ya, sehingga harus melakukan pengendalian yang ketat. Semua pengendalian dijalankan ya. Semua pengendalian itu dijalankan untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan produk yang kualitas dengan harga yang berkualitas sehingga ya memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Namun dalam hal ini ada aja ancaman-ancaman yang berkaitan dengan siklus produksi ini. Ya, ancaman seperti apa yang dihadapi dalam hal siklus produksi? Yang pertama adalah transaksi yang tidak diotorisasi. Ya, baik itu transaksi yang berhubungan dengan pembelian bahan baku ataupun yang berkaitan dengan pemindahan bahan baku dari gudang ke produksi ataupun transaksi yang berhubungan dengan perpindahan bahan dalam proses ke produk jadi, ya, ataupun transaksi-transaksi yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan perpindahan barang jadi ke gudang produk jadi. Nah, ada juga yang berkaitan dengan apa? Pencurian atau apa? Pengerusakan persediaan dan aktiva tetap. Sehingga tadi di pengendalian itu harus ada yang terkait dengan apa? Kualitas, ya, produk tersebut sebelum sampai kepada pemesan benar-benar harus dijaga. Ya. Habis itu ancaman terkait dengan kesalahan pencatatan, habis itu terkait dengan kehilangan data, dan yang terakhir terkait dengan masalah tidak efisien dan pengendalian kualitas. Ya. Dalam hal berkaitan dengan pengendalian kualitasnya tidak efektif atau tidak efisien. Nah, bagaimana kita ya melakukan prosedur dalam hal menangani ancaman tersebut? Ya. Prosedur yang bisa diterapkan terkait dengan ancaman-ancaman tersebut adalah lakukan ramalan penjualan yang akurat dan catat persediaan. Ya. Habis itu lakukan otorisasi dalam hal produksi. Memberikan larangan akses ke program perencanaan produksi dan apa? Ke dokumen pesanan produksi yang kosong. Dan juga yang terakhir terkait dengan prosedurnya itu adalah tinjau dan persetujuan biaya aktiva modal. Ya. Biaya aktiva terus dan modal, ya. Tinjauan ini harus benar-benar ya diperhatikan untuk ya menghindari apa ancaman-ancaman yang akan terjadi. Ya. Yang berikutnya adalah ya terkait dengan siklus ya, siklus produksi ini adalah yang berhubungan dengan kebutuhan informasi. Ya. Kebutuhan informasi dalam siklus produksi ini adalah informasi biaya dalam merupakan ya atau ya dibutuhkan oleh para pemakai internal dan eksternal. Habis itu juga ya dalam hal kebutuhan informasi itu ada metode yang berkait dengan metode tradisional yang dimana kebutuhan informasi kebanyakan sistem akuntansi biaya awalnya telah didesain untuk memenuhi permintaan pelaporan keuangan, ya, atau juga yang berkaitan dengan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas yang dimana sering disebut atau ya yang paling tenar digunakan adalah metode ABC, ya, metode ABC. Nah, dalam hal ya perhitungan biaya berdasarkan aktivitas ini ya, dia katakan apa? ABC atau aktivitas based control ini mencoba untuk menelusuri biaya ke berbagai aktivitas yang menimbulkannya dan secara berurutan hanya mengalokasikan biaya-biaya tersebut ke produk atau departemen. Ya. Jadi dalam hal metode ABC ini adalah dia akan mencatat semua ya biaya-biaya yang timbul dari aktivitas-aktivitas untuk menghasilkan produk tersebut. Nah, kalau kita ya membandingkan antara ya antara metode tradisional dengan metode ABC dalam perhitungan biaya produk itu yang pertama adalah overhead ya yang berhubungan dengan apa? Batch. Habis itu overhead yang berhubungan dengan produk.
overhead yang berhubungan dengan apa? Keseluruhan pabrik. Nah, sehingga ya dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik itu adalah penggerakan biaya, yang dimana maksudnya apapun yang memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya tersebut. Nah, dalam metode yang menggunakan metode ABC ini ada manfaat yang perlu kita dapat. Nah, manfaat-manfaat ini ya, manfaat dari sistem ABC ini ya, yang memang sebagai dasar bagi kita dalam menentukan atau menggunakan ya metode yang baik ya. Di mana manfaat yang diberikan oleh sistem ABC ini adalah yang terkait dengan keputusan yang lebih baik. Yang dimana ya maksudnya apa? Data biaya yang lebih akurat menghasilkan bauran produk serta keputusan penetapan harga yang lebih baik. Nah, manfaat yang kedua adalah terkait dengan peningkatan pengelolaan biaya. Yang dimana adalah data yang lebih terinci, dapat meningkatkan kemampuan manajemen untuk mengendalikan serta mengelola total biaya. Nah, itu adalah manfaat ya, manfaat yang berkaitan dengan sistem ABC ya. Itulah yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan siklus produksi ya, yang dimana pemanfaatan yang terakhir itu adalah pemanfaatan yang berhubungan dengan sistem ya ABC atau apa? Activity based costing ya, yang dimana di sini dalam menerapkan atau menghitung secara terperinci, secara detail yang berkaitan dengan semua aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan proses produksi, mulai dari pesanan bahan baku, perpindahan bahan baku ke dalam proses produksi, sampai kepada produk itu terjual. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga video pembelajaran ini memberikan manfaat yang berguna bagi teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.